Assalamualaikum, selamat pagi. Kepada yang terhormat, Bapak dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rita Padilla, perwakilan dari kelompok 11. Mau mempresentasikan yang berjudul Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Kami dari D4. Ini ada susunan kelompok saya. Yang pertama, Gary Wijik. Yang kedua, Nurul Amalia. Yang ketiga, saya sendiri, Rija Padilla. Yang keempat, Siti Yulia Siapa. Yang kelima, Tian Jamaluddin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Di sini ada pengertian nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional yang sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi yang disebutkan oleh Suryo Mataram dalam himpunan Lem Hasan pada tahun 1980. Di sini ada ketahanan nasional sebagai konsepsi. Ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi sebagai segala bentuk dan ancaman yang ada. Astragatra sama saja sama dengan Trigatra maupun Pancagatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional dilumuskan sebagai kondisi yang dinamis sebab kondisi itu memang senantiasa berubah, dalam arti dapat meningkat ataupun menurun. Mengukur berdasarkan ajaran Astragatra. Ketahanan nasional sebagai strategi. Apa sebab Indonesia bisa? Ada disebut survei. Walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astragatra yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Fungsi ketahanan nasional. Di sini ada 3 fungsi. Pertama, sebagai doktrin ketahanan nasional. Yang kedua, metode pembinaan kehidupan nasional. Yang ketiga, pola dasar kehidupan nasional. Fungsi ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa Indonesia yang bersifat interregional wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktrin ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang berkotak-kotak, pembangunan yang berpadu, yang dilakukan sesuai dengan rancangan atau sektoral. Satu alasan adalah bahwa apabila terjadi penyimpangan, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor program cita-cita nasional. Bahkan diantaranya jadi ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya
merupakan arah dan pedoman. Jadi dengan kata lain, fungsi ketahanan nasional antara yang 1, 2, dan 3 pada itu saling berkaitan satu sama lain. Lanjut saja, di sini ada asas-asas ketahanan nasional. Ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar, ada kekeluargaan, ada kesejahteraan dan keamanan, dan ada komprehensif, integral, atau penyeluruh terpadu. Mungkin saya acak untuk menjelaskan ini. Jadi yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan adalah suatu asas yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi. Keamanan dan kesejahteraan harus saling berdampingan pada kondisi apapun. Kedua aspek ini merupakan tolak ukur dalam ketahanan nasional suatu negara. Lanjut yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, artinya ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Menurut pengertiannya, bersifat mampu menerima dengan baik dan memiliki wawasan yang luas dan menyeluruh. Sedangkan integral berarti terintegrasi atau menyatu. Asas komprehensif integral adalah bagaimana cara menyikapi dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam suatu negara secara baik, berwawasan luas, menyeluruh, dan terintegrasi serta saling bersatu. Hal ini berdasarkan kehidupan masyarakat merupakan suatu sistem yang berarti masyarakat merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Setiap bangsa, suatu negara pasti saling berinteraksi, baik interaksi antar sesama warga negara itu sendiri ataupun interaksi antar negara luar. Untuk menjaga ketahanan nasional, maka diperlukan sikap mawas yang disebut menjaga diri ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam memiliki tujuan untuk menjaga ketahanan negara dari ancaman internal negaranya sendiri agar menjaga ketahanan nasional. Mawas keluar bertujuan untuk menjaga ketahanan negara dari ancaman negara lain. Dengan adanya kerjasama dari internal bangsa negara tersebut, maka dengan mudah suatu negara dapat menjaga negaranya dari ancaman negara lain. Lanjut yang keempat, asas kekeluargaan. Asas ini sikap hidup yang diliputi keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Lanjut, ini ada sifat ketahanan nasional. Ada sifat mandiri, berwibawa, dinamis, dan konsultasi dan kerjasama. Yang pertama, ada mandiri. Mandiri artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan
sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Lanjut yang kedua, berwibawa. Berwibawa artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat menunggal, dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Yang ketiga, dinamis. Dinamis artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkatkan ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Yang keempat dan yang terakhir ini, konsultasi dan kerjasama. Konsultasi dan kerjasama artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Ketahanan nasional berlapis. Di sini ada ketahanan nasional, ketahanan regional, ada ketahanan wilayah, ada ketahanan keluarga, dan yang terakhir ketahanan diri. Lanjut, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan. Upaya membela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan terbagi dua bagian. Yang pertama, fisik atau militer, dan yang kedua, non-fisik atau non-militer. Cara membedakan bela negara secara fisik dan non-fisik yaitu fisik dengan cara memanggul senjata untuk menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik bertujuan untuk menghadapi serangan dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dalam arti militer. Sementara bela non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya mempertahankan dan menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Dan yang terakhir, Astragata atau yang disebut Ketahanan Nasional Indonesia. Di sini ada gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga gatra ideologis, yang keempat gatra ekonomi, yang kelima gatra pertahanan dan keamanan negara, yang kelima gatra politik, yang keenam gatra sosial budaya, yang keenam tuh gatra sosial budaya, yang ketujuh tuh gatra sosial budaya, yang kedelapan gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari ketahanan nasional dan bela negara. Mohon maaf kurang lebihnya.
Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.